Jadi ingat, apabila kita menggunakan rim brake, kita cek rim brake-nya, pastikan tidak bergesekan dengan permukaan ban. Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya di channel saya nih, Pedal Team. Apa kabarnya? Baik-baik semua? Semoga rekan-rekan tetap rajin goes. Kalau belum goes, nonton video saya, habis itu langsung goes ya, biar tetap rajin dan tetap sehat. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang perawatan ban. Seperti yang kita ketahui, ban sepeda tentunya adalah sangat penting dalam bersepeda. Tidak ada ban sepeda, tidak bisa kita bersepeda dengan nyaman. Akan tapi sering kita abaikan keamanan serta perawatan dari ban sepeda. Lalu apa saja yang harus kita lakukan agar ban kita tetap dalam keadaan prima dan tetap terus bisa melayani kita sampai akhir hayatnya atau sampai bannya habis? Simak di video saya berikut ini. Oh ya rekan-rekan, apabila belum subscribe, please klik subscribe dan like dan support saya terus agar saya bisa terus upload video-video yang bermutu untuk rekan-rekan. Let's go! Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam merawat sepeda adalah merawat tekanan anginnya. Tentunya dalam hal ini kita harus memiliki sebuah pompa ya. Pastikan kita punya pompa. Beli pompa tidak perlu harus mahal, tidak perlu harus terlalu fancy. Yang penting kita punya pompa ban. Kenapa? Karena ban itu memiliki batasan tekanan atau PSI-nya sendiri ya. Apabila terlalu tinggi tentunya akan sangat berbahaya dan bisa mencelakakan kita apabila bannya pecah tiba-tiba di tengah jalan. Juga sebaliknya, apabila tekanannya terlalu rendah, tentunya tidak aman untuk kita dan akan cepat menghabiskan permukaan dari ban itu sendiri dan kita cepat ganti-ganti ban. Tentunya kita tahu, ban sepeda itu kadang-kadang bisa lebih mahal dari ban motor, bahkan ban mobil. Jadi apabila kita rawat dengan benar-benar baik, maka ban ini akan lebih tahan dan kita memakainya juga bisa sampai titik darah penghabisan ya, jadi tidak terbuang-buang percuma. Ingat, pertahankan tekanan ban, ketahui tekanan ban sesuai dengan berat badan kita dan berat keseluruhan sepeda kita, dan pompa sesuai dengan tekanan yang dianjurkan oleh manufaktur dari ban itu sendiri. Yang kedua adalah selalu cek setelah kita riding. Jadi apa yang saya lakukan? Setiap setelah riding, saya sempatkan 2 atau 3 menit untuk saya putar bannya, lalu saya lihat permukaannya. Apakah ada batu, kerikil, atau kaca-kaca, bahkan duri yang menempel di permukaan ban. Meskipun pada saat itu duri atau kaca itu tidak akan membuat ban kita bocor, akan tapi setelah kita riding terus-menerus, mungkin besoknya kita riding lagi, kita riding lagi, kita riding lagi, maka duri itu akan terus terdorong ke dalam dan akhirnya akan membuat ban sepeda kita bocor. Jadi, langkah pencegahannya adalah ketika saya pulang dari bersepeda, saya angkat sepeda sebentar, saya cek apakah ada duri atau ada kaca atau apapun yang menempel di permukaan ban, dan langsung saya angkat misalnya menggunakan kayu atau menggunakan obeng kecil ya. Perawatan ini tidak makan waktu terlalu banyak, akan tetapi adalah sebuah kebiasaan yang baik apabila kita hendak mempertahankan kelangsungan hidup dari ban sepeda kita. Yang ketiga adalah apabila kita menggunakan rim brake, pastikan rim brake-nya itu tidak bergesekan dengan ban. Ya. Pastikan itu bergesekan dengan pelek. Seperti itu ya. Ini rimnya, ini bannya. Jangan sampai ada gesekan sedikit pun dari kampas rem yang menggesek ban kita. Dan juga setiap beberapa waktu kita cek, masihkah posisi itu berada di posisi yang sama. Mengapa? Karena apabila ada gesekan sedikit saja dari kampas rem di atas ban kita bisa bocor. Dan itu sangat berbahaya karena bisa langsung immediate failure ya, atau langsung meledak bannya. Jadi ingat, apabila kita menggunakan rim brake, kita cek rim brake-nya, pastikan tidak bergesekan dengan permukaan ban. Ya, lalu selanjutnya adalah yang berkenaan dengan rim atau pelek. Pastikan sebelum kita memasang ban, pelek dalam keadaan prima, tidak ada yang codet atau tidak ada cacat sedikit yang bisa lama-lama menggurus permukaan dari ban. Apabila ada tajam sedikit keluar, terutama di rim aluminium ya, mungkin kita bisa amplas sedikit agar bisa tidak tajam. Apabila permukaan tajam itu sering bergesekan dengan ban kita, maka akan menyebabkan kegagalan prematur dan ban itu bisa fail bahkan di rim bitnya ya. Dan ini tentunya sangat berbahaya karena akan menyebabkan ban itu bisa lepas dari rim dan kita bisa celaka. Lalu selanjutnya adalah berkenaan dengan sebelum memasang adalah kita cek rim tape kita. Di dalam ban, terutama ban modern, ada sebuah rim tape yang dipasang di sekeliling daripada pelek kita. Ada yang bisa terbuat dari karet, ada yang terbuat dari kain, ada yang terbuat dari serat Kevlar, plastik, macam-macam bahannya ya. Gunanya adalah melindungi ban dalam dari permukaan rim kita yang tajam. Atau bahkan misalnya pada pelek-pelek zaman dulu ya,
langsung berkaitan dengan nipple daripada jari-jari sepeda kita. Nah, zaman dulu itu biasanya kita berikan ban dalam bekas di dalamnya seperti karet, agar ban dalam kita tidak langsung bergesekan dengan nipple dari jari-jari itu. Kita cek ini sebelum kita memasang ban, dan secara berkala apabila misalnya kita ganti ban dalam, ban kita bocor, atau cek keadaan rim tab ini. Pastikan dalam keadaan prima, dan apabila cacat, langsung diganti. Tips berikutnya adalah, apabila rekan-rekan menggunakan ban tubeless, dalam keadaan berkala selalu cek apakah latex atau susu di dalamnya itu belum kering. Bisa di top up setiap 3 atau 6 bulan dan tidak dalam keadaan kering. Apabila kering, tentunya latex itu tidak akan bisa menyumbat lubang dan akhirnya ban tubeless kita ketika bocor ya langsung bocor. Percuma punya ban tubeless ya. Secara berkala kita cek apabila latex atau susu di dalam ban tubeless kita itu belum kering. Oh ya rekan-rekan, ada juga satu yang harap diingat. Ketika kita membeli ban baru, ya, jangan sampai kita biasakan ban yang lebih botak itu kita pasang di depan. Jadi mungkin rekan-rekan sering perhatikan ban sepeda kita yang belakang itu lebih cepat habisnya daripada yang di depan. Jangan tergoda untuk menukar kedua ban ini. Jadi yang botak di depan, yang masih agak bagus ditaruh di belakang. Supaya habisnya sama ya. Please, jangan dilakukan ini. Ban sepeda di depan itu menentukan posisi steering kita atau mengemudi kita. Apabila bocor atau ada kegagalan, itu sangat berbahaya, terutama kita lagi downhill atau sedang bersepeda dalam kecepatan yang cukup tinggi. Apabila ada ban baru, misalnya kita beli ban satu ya, depan dulu diganti, yang depan pindahkan ke belakang, yang belakang baru kita pensiunkan. Selalu letakkan ban yang paling prima di depan, jangan di belakang. Jangan tergoda untuk menukar ban botak yang di belakang, dipindahkan ke depan, yang depan pindahkan ke belakang, supaya habisnya sama ya. Ingat, yang lebih penting di sini adalah menjaga posisi kita di jalanan ketika ban bocor atau meledak. Semoga rekan-rekan mendapatkan video ini berguna. Dan ingat, tetap semangat guys, serta salam pedal team!